dari Osmo Project kami. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Kak Bini, monggo. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan progresnya. Selanjutnya, kepada Bu Retno, saya persilakan untuk memberikan saran atau komentar kepada kelompok 1. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1. Ini sudah dipindahkan ya untuk yang baik dari Polybag maupun yang dari Nampan itu. Data-data ini kan data dari perkecambahan ya Mas ya. Yang di atas 2 gambar itu. Iya Bu, jadi ini yang masih sudah kecambah, jadi sudah kami pindahkan ke lokasi masing-masing mengikuti timeline kami. Nah, untuk data pertumbuhan berarti belum ada ya untuk sampai hari ini? Belum Bu, sebenarnya kami kemarin itu setelah pindah ke lokasi perlakuan ya Bu, itu kami sudah coba kami udah ukur tinggi masing-masing kecambah. Tapi kami belum membuat grafiknya karena tadi saya hari ini baru saya masukkan ke Excel, teman belum sempat untuk membuat grafik tinggi tanaman pada minggu ini Bu. Jadi belum saya buatkan nih. Kalau misalkan nanti Bu Retno ingin melihat, tapi maksudnya datanya sudah ada ya, sudah mengukur tinggi tanaman itu pada pengukuran pertama atau umur berapa? Ya untuk kecambah umur berapa? Ini kalau yang kemarin itu setelah itu kan saya tadi bilang untuk umur 2 minggu. Jadi ini umur 2 minggu pada pengukuran pertama setelah pada proses pemindahan pada lokasi. Jadi umur 2 minggu pengukuran pertama, minggu pertama ini. Gitu. Ya, parameternya apa saja itu yang diukur, parameter pertumbuhannya? Kalau tidak salah yang kami tulis di di proposal kami kemarin itu tuh rencananya Bu itu tinggi, terus laju tumbuh, laju tumbuhnya artinya perbedaan tinggi tiap minggu, kemudian banyak daun, ini berdasarkan saran dari Bu Laras juga, lalu banyak buah, terus yang faktor abiotiknya itu tadi suhu, baru kelembapan kalau tidak salah, terus intensitas cahaya. Dan yang terakhir, kalau misalkan berhasil berbuah dan berbuah itu Bu Laras juga minta kami mengukur bukan buah, setelah misalkan sudah mendekati praktikum di waktu akhir ya Bu, itu beliau juga minta berat basah. Itu Bu, kalau tidak salah faktor-faktor yang kami amati untuk variabelnya. Tanamannya apa yang kelompok 1? Maaf saya lupa. Oh mohon maaf ya, judulnya tadi itu pengaruh naungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat di soal nomor tomat. Ya mudah-mudahan sampai fase generatif ya nanti pas akhir pengamatan nanti. Ya baik, mungkin itu komentar dari saya. Terima kasih asisten. Ya baik, terima kasih atas saran dan komentar dari Bu Retno kepada kelompok 1. Mungkin untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan saran atau komentar kepada kelompok 1? Saya persilahkan. Baik, sepertinya belum ada yang memberikan saran atau komentar kepada kelompok 1. Mungkin cukup untuk pemaparan progres dari kelompok 1, kemudian bisa dilanjutkan kepada 2 kelompok yang terlewat tadi ya, kelompok 7 dan 8. Untuk kelompok 7, apakah sudah siap? Insya Allah sudah, Kak. Sepertinya belum ada respon dari kelompok 7. Mungkin untuk kelompok 8. Halo? Sudah ada itu kelompok 7, sudah siap. Untuk kelompok 8? Kelompok 7 sudah siap, Mbak Bini. Oh ya, kelompok 7. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 7, saya persilakan untuk memaparkan progresnya. Baiklah. Selamat siang semuanya. Di sini saya Salsabila izin untuk memaparkan hasil progres kelompok kami. Yang pertama yaitu melakukan perawatan dengan cara mengganti media airnya secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu menyemprot air kelapa, dan yang ketiga melakukan pengamatan parameter berupa tinggi tanaman dan jumlah daun. Dan berikut merupakan
hasil dokumentasinya. Untuk datanya sebenarnya ada dalam bentuk tabel, tapi sepertinya belum belum ada di screen. Jadi untuk data kami masih dalam bentuk data mentah, mohon maaf, karena masih kebingungan untuk bagaimana bentuk grafiknya. Tapi di slide belum terlihat belum terlihat tabelnya. Untuk pengaruh mungkin tertumpuk sehingga nggak kelihatan, tertutup dengan data yang lain mungkin. Tapi kalau dari siapa yang presentasi sudah terlihat? Belum. Isinya sendiri kalau terlihat di sheet saya ada, Bu. Maksudnya di Google Sheet saya ada. Di sheet-nya itu ada. Nah, itu di arah mana? Mungkin terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri? Posisinya di mana? Kalau di tempat saya di kotak itu, Bu. Di kotak ini, dekatnya gambar ini. Sudah sesuai di kotak. Nggih. Ini saya coba refresh lagi ya. Di refresh. Nggih niku, Bu. Itu. Oh ya. Nggih, seperti itu. Untuk masih data mentah, Bu, mohon maaf. Untuk pengaruh air kelapanya masih belum bisa diketahui karena sampai hari ke-7 itu masih belum kami tambahkan atau belum kami semprot air kelapa. Tapi untuk hari ke-14 itu insya Allah sudah kami tambahkan air kelapa, Bu. Jadi pengaruhnya mungkin dapat terlihat di hari ke-14 begitu, Bu. Hari Jadi ke-14 ini masih hari ke-14 besok, Bu. Kontrol 1, 2, 3. Hari ke-6. Ya. Ada lagi yang masih akan disampaikan untuk kelompok 7? Ya, untuk kelompok 7, apakah ada tambahan dari anggota kelompok lain? Mungkin sudah cukup, Bu. Ya. Minggu yang lalu atau mungkin yang lain juga yang menggunakan air kelapa, masih ada masalah dengan menggunakan air kelapa? Penggunaan air kelapa masih bermasalah untuk pertumbuhan tanaman ujinya. Ini berarti untuk kelompok 7 sudah tidak mati lagi ya tanamannya ya, yang diberi perlakuan air kelapa. Nggih, kemarin saya semprot, alhamdulillah tidak, Bu. Tapi waktu saya campur, ada yang saya campur, saya coba-coba itu mati, Bu. Itu sudah dipanasi belum air kelapanya? Sudah saya rebus, Bu. Tidak sampai mendidih. Tapi waktu saya campur masih layu begitu, Bu. Semua, di semua konsentrasi, di semua rasio. Nggih, kalau saya kan ke bagian yang rasio 1 dan 2 itu mati, Bu. Jadi saya semprot lainnya. Ya mungkin ya perbedaan teknik pemberian itu mungkin juga nanti bisa terlihat apakah memang memiliki pengaruh gitu ya terhadap pertumbuhan tanaman di metode hidroponik ini. Hidroponik ini ya, Pak ya? Iya, hidroponik. Ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti besok untuk hari ke-14. Mudah-mudahan hari selanjutnya juga masih tetap bertahan. Itu. Gini aja, kalau misalkan yang tadi itu dikatakan ketika dicampur di mediannya itu
mati gitu ya, tetap dicatat saja umur berapa mengalami kematian itu dan berapa persen gitu ya. Jadi nanti mungkin pada akhirnya memang bisa disimpulkan bahwa air kelapa di metode hidroponik itu kurang baik atau tidak baik hasilnya apabila ditambahkan di media, dicampurkan di media. Mungkin ya nanti dilihat sampai data hasil akhirnya seperti apa. Tetapi sebaiknya tetap diikuti saja, dicatat kalau mati ya umur berapa, kemudian berapa persen kematian itu di setiap waktu pengamatan. Itu yang masukan dari saya. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas saran dan komentar dari Bu Retno untuk kelompok 7. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan saran atau komentar dari kelompok 7? Saya persilahkan. Baik, sepertinya belum ada yang ingin memberikan saran atau komentar kepada kelompok 7. Mungkin cukup untuk progres dari kelompok 7, bisa dilanjutkan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 8. Untuk kelompok 8, apakah sudah siap? Insya Allah sudah, Kak. Ya, baik. Untuk kelompok 8, saya persilahkan untuk memaparkan progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denti Pristika, izin memaparkan progres kelompok 8. Dari saya sendiri, untuk minggu ini melakukan pindah tanam tanaman tomat, terong, cabai, tapi yang tomat sama terong itu yang kontrol udah pada tanggal 21 Maret kemarin, terus untuk yang dipindah tanam ini pada hari Kamis kemarin. Kemudian tanaman mulai diberikan perlakuan air kelapa, itu mulainya pada hari Kamis juga, habis pindah tanam itu. Kemudian pengukuran parameter tinggi tanaman dan jumlah daun pada perlakuan kontrol tanaman tomat dan terong. Apakah suara saya masuk? Ya, sudah. Untuk saya sendiri, karena kemarin itu sempat mengalami kegagalan pada tanaman cabai, jadi sedang menunggu tanaman cabainya tumbuh. Lalu kemarin ketika melakukan pindah tanam pada terongnya mengalami kematian, Ibu, karena tumbuh jamur pada medianya. Seperti itu. Jadi sekarang yang masih dilakukan pengamatan hanya pada tomat dan itu sudah diberikan perlakuan. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin langsung saja ya, karena mau mendekati asar, semoga sebelum adzan asar sudah bisa selesai. Jadi untuk kelompok terakhir nih, kelompok 8 ya, kalau dilihat itu data-data dari tinggi tanaman dan jumlah daun, itu rata-rata atau tidak? Data rata-rata atau bukan? Itu rata-rata, Ibu. Nah, berarti sama untuk yang lain, kalau rata-rata perlu ditambahkan standar deviasinya. Gitu ya. Kemudian disebutkan juga nanti kalau di laporan kan disebutkan ulangannya berapa gitu ya, sehingga nanti akan terlihat standar deviasinya itu besar atau tidak gitu. Apakah nanti di saran itu bisa disampaikan ulangan kurang atau bagaimana begitu ya, terkait dengan standar deviasi yang ada gitu ya. Jadi kalau hanya begini saja itu tidak terlihat. Sebenarnya 3,2 ini memang rata-rata, misalkan 3,2 atau sebenarnya ada 3,2, ada yang 5, ada yang 1,5 gitu ya. Nah, standar deviasi itu menunjukkan deviasi, jadi variasi dari data yang diperoleh itu. Ya, kemudian yang terakhir saya masih mendengar tadi perlakuan kontrol ya. Untuk yang kesekian kali itu perlakuan kontrol itu kurang tepat. Ya, kontrol itu tidak mendapat perlakuan. Sehingga seringkali kalau perlakuan, misalkan perlakuan itu 0 dalam kurung kontrol. Ya, jadi kalau perlakuan ya diberikan perlakuan, kalau kontrol ya tanpa perlakuan. Ya, itu untuk semua. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sampai 9. Saya kembalikan ke asisten.
asisten. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas saran dan komentar dari Bu Retno kepada kelompok 8. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin memberikan saran atau komentar kepada kelompok 8? Saya persilahkan. Baik, sepertinya belum ada yang ingin memberikan saran atau komentar kepada kelompok 8. Saya kira sudah cukup untuk progres dari kelompok 8. Berhubung semua kelompok sudah memaparkan progresnya masing-masing, apakah bisa langsung diakhiri, Bu? Ya, bisa, silakan. Baik, terima kasih kepada semua kelompok praktikan biologi tanaman hortikultura yang telah memaparkan progres small project-nya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Retno selaku dosen pengampu. Untuk teman-teman, untuk saran yang telah diberikan oleh Bu Retno maupun teman-teman dari kelompok lainnya, mungkin bisa diperhatikan untuk perbaikan small project ke depannya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua. Sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.